Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan kembali berbincang. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, mengenai agenda ya, kita bicara agenda terlebih dahulu untuk minggu hari ini ada saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari para terdakwa. Kemungkinan juga ada dari psikolog forensik. Nah, menurut Bang Martin, atau tanggapan dari kuasa hukum terlebih dahulu bagaimana? Jadi gini, Mas Bayu, Mbak Rati, tadi ditanya kan apakah ahli ya itu akan menguntungkan atau tidak. Kalau di 184 KUHP itu kan alat bukti ada 5 ya. Saksi, surat, ahli, keterangan terdakwa, sama petunjuk. Nah tapi yang dominan itu 3, ahli, saksi, sama surat. Nah tentunya kalau ahlinya menguntungkan itu akan dapat plus poin 1. Tapi kan ahli banyak ya. Dalam perkara ini saya setuju bahwa memang ahli langsung lah yang paling dibutuhkan untuk menerangkan suatu perkara ya, sesuai dengan pasal 1 angka 28 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang menarik nih Mas Bayu, selama ini kan kuasa hukum atau penasihat hukum dari PC itu selalu menggadang-gadang ya, ataupun meresonansi bahwa keterangan apsifor itu secara konsisten mengatakan bahwa PC itu depresi segala macam gitu ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan menurut mereka bahwa memang benar telah terjadi kekerasan seksual walaupun tidak ada visumnya ya. Nah, semakin persidangan ini semakin ke depan ya, ataupun semakin menuju ke agenda ahli ini, saya tuh percaya bahwa mereka ini hanya mengutip sepotong-sepotong ya, dengan bertujuan untuk membangun suatu opini untuk menguatkan dalil mereka. Faktanya padahal menurut saya ya, mungkin keterangan psikolog forensik di dalam BAP itu tidak mengatakan bahwa depresi ataupun gejala psikis itu akibat kekerasan seksual. Kenapa saya bilang demikian? Ini tentunya inline ya dengan pendapat ataupun keyakinan penyidik pada saat melakukan tes poligraf kepada Putri Chandrawati. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan apakah kamu diperkosa, ya, sehingga kita bisa lebih yakin ya, karena keterangan apsifor ini kan ada hubungan dengan penyidikan, sehingga hasilnya ataupun kesimpulannya ataupun hipotesisnya pastilah ada keterkaitan dengan sarana penunjang lain untuk melakukan ataupun melakukan validasi terhadap tes ya. Saya juga sudah baca sebagian itu keterangan apsifor. Saya lihat juga memang arahnya bukan ke arah kekerasan seksual ya, tapi ke arah yang lain. Demikian, terima kasih. Ya, Bang Martin, kalau Anda melihat nantinya misalnya ternyata ahli forensik ataupun digital forensik dan juga Inavis ini dianggap begitu bisa menguntungkan para terdakwa, akan seperti apa nantinya Anda melihatnya? Ya kalau khusus untuk fingerprint ya, Inavis, saya pikir memang TKP ini sudah cacat. Kenapa? Karena kalau benar keterangan Richard Eliezer ada senjata Glock kedua, harusnya kan barang itu ada. Tapi sampai saat ini baru hanya 2 senjata yang disajikan, yaitu HS dan juga Glock. Ya. Nah, lalu keterangan digital forensik ataupun alat bukti elektronik ya, ini kan juga sudah banyak pengkondisian. Ya. Jadi kita agak sulit sepertinya kalau mau mengandalkan seluruhnya itu utuh. Kenapa? Karena memang sejak dari awal prosesnya sudah salah. Pada saat ada peristiwa penembakan kan seluruh tersangka ini tidak langsung ditangkap. Sehingga membuat mereka leluasa untuk menghilangkan ataupun melakukan perusakan barang bukti. Jadi kalau saya lihat memang saat ini kita ini harus memperjuangkan ataupun melakukan peradilan sesuai dengan apa yang tersisa. Apa yang diandalkan ya, keterangan saksi, keterangan ahli, tapi bukan keterangan ahli-ahli yang langsung terhadap barang-barang bukti yang ditemukan. Seperti contoh nih, Ferdy Sambo mengakui bahwa dia menembak menggunakan pistol HS milik Joshua. Tapi kemarin kita lihat di fakta persidangan, fingerprint ataupun hasil DNA dia itu tidak ada. Ya, berarti kan ada 2 kemungkinan. Kemarin memang saya tidak memperhatikan apakah ada DNA yang lain seperti DNA Ricky Rizal, DNA-nya Richard Eliezer di senjata HS tersebut, karena kedua saksi mahkota ini mengakui bahwa mereka ya sempat memegang senjata tersebut. Kalau ada DNA Ricky Rizal, kalau ada DNA Richard Eliezer di senjata HS milik Joshua, tapi DNA Sambo nggak ada,
kan berarti ini juga bisa dijadikan suatu bukti bahwa Verdi Sambo itu menggunakan sarung tangan yang dia sangkal di depan persidangan. Demikian. Baik, satu lagi Bang Martin, kalau misalnya tadi Bang Reza kan kami tanya soal poligraf, saksi poligraf, kemudian ada psikolog forensik. Kalau dari Bang Martin sendiri melihat korelasi ataupun relevansinya akan seperti apa antara ahli yang kemarin dihadirkan ahli poligraf, kemudian minggu ini psikolog forensik? Ya, ada hubungannya itu. Makanya tadi saya bilang tadi kan, kenapa pertanyaan poligraf itu bukan apakah kamu diperkosa atau bukan, ya? Kenapa pertanyaannya itu apakah kamu ya ada hubungan affair dengan Joshua? Ini pasti ada hubungannya, Mas Bayu, ya. Dan mengenai tes poligraf ya, walaupun saya tidak setuju secara garis besar, tapi kalau disuruh memilih, saya lebih milih mana? Kata-kata Putri Chandrawati atau Verdi Sambo atau hasil poligraf, tentu saya akan lebih memilih hasil dari tes poligraf. Nah, kembali ke psikolog forensik ya, hari inilah penentuan bahwa benar nggak sih mereka ini asosiasi psikolog forensik ini benar-benar membuat satu kesimpulan terjadi kekerasan seksual atau memang mereka menyampaikan bahwa memang ada trauma ataupun gejala kelainan psikis yang dialami PC, tapi bukan karena kekerasan seksual. Ini penentu nih. Jadi jangan sampai selama ini ada juru bicara ya yang mengatakan entah di media atau di persidangan bahwa memang terjadi kekerasan seksual hanya mengutip sebagian dari hasil. Kalau saya semakin yakin bahwa sebenarnya hasil dari Apsifor itu bukan demikian. Tapi seandaikan pun memang hasilnya mereka berani menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan seksual, kan masih kekurangan satu bukti lagi nih, ahli yang lain. Apa ahli yang lain? Ahli kesehatan. Apa itu? Dalam bentuk suatu visum et repertum di dalam yang memeriksa alat kelaminnya terduga ataupun yang mengaku sebagai korban walaupun dia sebagai terdakwa sebagai korban kekerasan seksual. Nah ini kan barangnya nggak ada. Saya juga sempat nanya sama Febri kok di belakang layar, ada nggak sih visumnya? Nggak ada emang bro, katanya gitu. Jadi sulit Mas bahwa kita ini berharap terjadi kekerasan seksual kalau tidak ada visum. Karena itu adalah salah satu alat bukti saintifik yang paling dibutuhkan untuk membuktikan adanya pemerkosaan dalam hal dugaan pemerkosaan. Demikian. Baik Bang Martin, poinnya sudah kita dapat. Mas Reza, kalau melihat apakah keterangan-keterangan ahli ini seberapa besar bobotnya, kemudian bagaimana bisa menguak ini secara nyatanya seperti apa begitu? Pasal 340 itu ancaman hukumannya kan sangat berat ya, sangat menakutkan, yaitu hukuman mati. Dan saya yakin tidak ada terdakwa yang mau dihukum mati. Lalu mereka harus membangun siasat, membangun strategi, baik itu dengan atribusi eksternal, yaitu melimpahkan tanggung jawab ke pihak lain, dalam hal ini adalah terutama ke Richard Eliezer, atau ironi viktimisasi, seorang pelaku berusaha geser posisinya jadi seolah-olah korban. Nah, agar kemudian status korbannya itu tanda petik legitimate, maka harus didatangkan ahli. Nah, ahli itu yang dari lisannya nanti diharapkan oleh terdakwa akan mengatakan yang bersangkutan memang korban. PC adalah korban. Dan kalau hakim teryakinkan bahwa PC adalah korban, maka hakim akan melihat bahwa ternyata pembunuhan berencana ini memang didahului oleh peristiwa viktimisasi terhadap PC. Dan kalau kemudian misalnya hakim jatuh simpati terhadap PC karena melihat PC sekarang adalah sebagai korban, maka tidak ada kemungkinan peringanan hukuman atau jangan-jangan malah bebas murni. Oke, baik. Baik Bang Reza, terima kasih ya atas waktunya pagi hari ini. Bang Martin juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Salam sehat. Makasih ya.